Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pada kanal Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Pada hari ini kita akan merasakan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya 17. Tetapi ayat yang lengkap bisa dibaca mulai dari ayat 12 sampai 17. Namun pada saat ini sebagai nasnya adalah dari ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikian saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Untuk itu bersama-sama kita mohon bimbingan Tuhan agar kita dapat merasakan firman Tuhan ini sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima dan merasakan firman-Mu melalui program dari GKJ Cakraningrat yaitu Sapaan Rohani. Biarlah Engkau buka hati kami dan layakkan kami untuk kami dapat menerima dan merasakan serta melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari terhadap firman yang akan kami rasakan saat ini. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini, Sapaan Rohani kita beri judul Demi Konten. Nah, tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak asing sekarang ini dengan istilah konten. Jadi konten itu adalah informasi yang bisa disajikan melalui media sosial. Itulah yang dimaksud dengan konten. Judulnya Demi Konten. Saudara-saudara, sejak aktif menjadi YouTuber, seorang pemuda menjadi sering berbagi. Setidaknya sekali dalam seminggu, ia sisihkan hartanya untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Tak lupa, ia selalu merekamnya dalam bentuk video untuk kemudian diunggahnya sebagai konten dalam kanal YouTube-nya. Hasilnya luar biasa. Penonton dan pengikutnya melonjak tajam, sehingga ia pun memperoleh penghasilan yang besar dari kontennya itu. Saudara-saudara, Paulus yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus berkesempatan untuk mengambil keuntungan dalam pelayanannya. Ketika jemaat yang diajarnya tampak menolak Injil, ia bisa saja membumbui ajarannya dengan memuaskan keinginan mereka. Membumbui, saudara-saudara. Atau ia bisa meminta imbalan uang kepada jemaat yang terberkati dengan adanya ajarannya itu. Namun, Paulus tidak melakukannya. Ia tidak mau menodai pelayanannya dengan rupa-rupa kecemaran. Paulus tidak mau bertindak seperti pengkhotbah lain yang rela melunakkan tuntutan Injil demi memperoleh uang, penghormatan, dan kesuksesan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesalehan dan perbuatan baik orang beriman
harus tertuju pada kemuliaan Tuhan, bukan demi uang, ketenaran, kehormatan, atau kesuksesan duniawi. Bukankah motivasi keuntungan diri sama saja dengan memperdagangkan kebenaran Tuhan? Atau apapun hasilnya, entah ditolak atau diterima, Injil harus dihidupi secara murni. Tidak ada bumbu-bumbu yang lain. Sebagaimana saat ketika menerima firman itu dari Tuhan. Disinilah hati nurani kita diuji. Adakah kita memiliki ketulusan hati dalam mengikut Dia? Sehingga yang kita lakukan bersumber dari kebenaran ajaran-ajarannya. Atau apakah alih-alih mencari keuntungan pribadi kita sendiri? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagai pokok renungan kita hari ini adalah Injil dan kebenaran firman Tuhan bukan jajanan remeh yang layak diobral untuk mencari keuntungan. Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara, Injil dan kebenaran firman Tuhan bukan jajanan remeh yang layak diobral untuk mencari keuntungan. Kiranya kita terberkati melalui sabda firman Tuhan ini dan kita melayani sebagaimana Tuhan mengajarkan firman ini kepada kita. Biarlah firman Tuhan dapat diterima dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.